Hansip 20 minit Pak Ketua. Instruksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa min 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Puja dan syukur kepada Allah Ta'ala, pada hari ini kita sudah diberikan kesempatan untuk sama-sama kita menyaksikan visi dan misi. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan pangkuan alam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga sahabat beliau sekalian. Kru semangat. Kata penghormatan yang pertama, Paduka Wali Negara yang berhadir atau mewakili, PJ Gubernur Aceh yang mewakili, Ketua DPR Aceh dan beserta anggota yang kita hormati, Forkopimda Aceh, Forkopimda Plus, KIP Aceh, dan semua jajaran Pawali Aceh, partai pengusung, pendukung, Partai Aceh, Partai Gerindra, Partai PKS, Partai Demokrasi, Partai PKB, Partai P3, Partai PDI, Partai PNA, Partai PSI, Partai Umat, Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Gabsat, Partai PBB, dan juga Partai Prima. Media elektronik dan juga cetak, pasangan nomor urut 1 yang kita hormati, seluruh alim ulama yang berhadir, dan juga kepada MPU Aceh, pada Rektor Aceh, dan kepada tamu undangan Ibu Bapak sekalian yang dihormati. Sebelum kami melanjutkan visi dan misi, juga kami tidak ketinggalan, kami juga sedia sebuah pantun. Biar orang menanam kapas, kita tetap menanam padi. Biar orang menanam musuh, kita tetap menanam budi. Beli tak betul apa kan? Visi misi calon gubernur wakil gubernur Aceh periode 25 sampai periode 30. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai dasar. Mulia
dalam syariah Islam, mulia dalam syariah Islam, sejahtera dengan martabat, sejahtera dan bermartabat, membahagia dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat, menyum bak mata dunia, terpandang di mata dunia. Visi terwujudnya Aceh Islami maju, bermartabat dan berkelanjutan. Islami dimaknai sebagai suatu kondisi di mana seluruh masyarakat Aceh menjalankan aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan syariat Islam. Maju dimaknai sebagai suatu kondisi di mana seluruh masyarakat Aceh telah mencapai tingkat peradaban dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Bermartabat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana seluruh masyarakat Aceh yang religius memiliki harga diri, peradaban, pengetahuan dan kepercayaan yang tinggi sebagai sebuah bangsa. Berkelanjutan dimaknai sebagai suatu kondisi di mana proses pembangunan daerah dan aktivitas kehidupan masyarakat berlangsung harmoni dengan kondisi lingkungan hidup yang tetap lestari. Misi menjalankan syariat Islam kehidupan masyarakat secara kafah, mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MOU Helsinki dan Undang-Undang PA, melaksanakan kemandirian ekonomi dengan basis sektor unggulan Aceh, meningkatkan infrastruktur dasar dan menjamin konektivitas antar wilayah, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, mengoptimalkan transformasi tata kelola pemerintah daerah serta membina stabilitas politik dan implementasi hukum, memelihara kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya, bidang agama, masalah pelaksanaan syariat Islam belum optimal. Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf belum maksimal. Pendangkalan akidah dan aliran sesat masih terjadi di tengah masyarakat. Bidang agama, solusi pembangunan Islam Center Aceh, penataan Masjid Raya Baitur Rahman, belajar tahsin baca Al-Quran. Kita akan wajibkan umur dini dan sampai urung duha. Karena kita bersyariat Islam, contohnya kita
Tadi kita lihat di mana-mana pembukaan acara tetap dengan Al-Quran. Maka oleh sebab itu kita wajibkan nanti ke depan untuk baca Al-Quran. Bi'ana mu'osa'oh. Menetapkan masjid-masjid pusat aktivitas warga. Penyediaan modal usaha dan pengembangan ekonomi daya. Pengembangan sumber daya santri dan tenaga pengajar daya melalui pelatihan dan biaya siswa. Penguatan dakwah perbatasan dan juga daerah terpencil Aceh. Peningkatan tata kelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang terakhir mungkin kita boleh nonton paparan dalam 1 dan 2 menit, dipersilakan. Yang dahulu.
Ini ke depan cita-cita kita. Mudah-mudahan terkabul. Atas selanjutnya saya serahkan kepada calon wakil gubernur. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembantu gubernur, kami melanjutkan 6 program prioritas kami untuk masyarakat Aceh yang selama ini kita tahu. Bidang agama, ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya, pemerintah, politik, dan hukum. Juga bidang lingkungan. Masalah Aceh kita tahu, masalah ekonomi, masyarakat kita saat ini kita tahu bahwa pengangguran sangat tinggi. Solusinya adalah yang kami tampilkan. Tadi adalah tempat manasik se-Asia Tenggara yang pernah dulu terjadi di Aceh. Dulu orang ketika ingin haji, ingin umrah, mereka singgah dulu di Aceh untuk manasik. Kita ingin mengundang se-Asia Tenggara, inilah tempat manasiknya. Oleh karena itu, itulah solusi para tamatan dayah, para tamatan pesantren, mereka menjadi gate di sana nanti. Bayangkan 20.000 tiap hari, 20.000 kita akan kerjasama dengan Kementerian Agama yang pernah disampaikan oleh DPR Pusat. Aceh akan dijadikan keberangkatan haji lewat Aceh semua masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia 2.270.000.000. Bayangkan ke depan bisa 300 juta. Inilah tugas kita sebagai daerah syariat Islam. Kemiskinan masih tinggi. Kita tahu bahwa angka kemiskinan di Aceh cukup tinggi. Saat ini Opsus belum maksimal digunakan. Kemudian adalah produktivitas pertanian dan kelautan masih rendah. Kami ingin menawarkan setiap pertanian adalah ada pendampingan. Jadi pertanian akan pertanian modern sama seperti kita lihat di daerah-daerah luar. Kemudian investasi swasta masih minim. Kenapa investasi swasta masih minim? Karena orang masih menganggap Aceh ini daerah yang rawan, daerah tidak aman, daerah tidak nyaman. Kita ciptakan, kita undang investor untuk membangun Aceh sama-sama. Kami tahu setiap tahun ada 2 triliun anggaran, hanya 2 triliun yang berani untuk invest di Aceh. Bayangkan dengan provinsi lain, Medan tetangga kita, mereka tiap tahun adalah ada investasi hampir 11 triliun. Itulah tidak ada perputaran ekonomi di Aceh. Oleh karena itu, kami ingin menciptakan kedamaian, ketenangan bagi investor ke depan, khususnya dengan lahirnya satu wadah wisata dan satu tempat syiar, tempat manasik se-Asia Tenggara. Otomatis bandara, pesawat akan terus mendatangkan ke Aceh. Di situ efeknya apa? Di sekitar bandara akan terjadi hotel-hotel mewah akan didirikan. Itulah
efek daripada satu bangunan tadi. Ada masjid Tiap Sikurung. Kita akan bangunkan dari Siah Kuala, nanti ada ferry yang tadi disebutkan, ada ferry. Ferry itu akan tembus ke Masjid Raya. Di belakang Istana Kado, di depan Masjid Raya, itu bisa dilewati ferry nanti ke Siah Kuala. Inilah program utama kami karena kita berbicara syariat Islam, kita berbicara syiar Islam. Kemudian masalah infrastruktur. Masalah yang kita tahu infrastruktur adalah masalah dasar. Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi daerah belum memadai. Kemudian koneksivitas antara wilayah. Bayangkan masyarakat kita di Gayo Luwus, bayangkan masyarakat kita di Subu Salam. Mereka jarak tempuh dengan jauh tapi jalan infrastruktur tidak memadai. Inilah tugas dan PR kami ke depan, insya Allah. Kami akan wujudkan dan kami akan yakinkan, jaminkan bagi mereka infrastruktur yang lebih baik untuk daerah pesisir. Bila perlu kami berdua dengan mualim sudah sepakat, daerah Gayo Luwus, pantai barat selatan, kami akan mendirikan kantor perwakilan untuk kami bisa hadir untuk mereka. Kemudian prasarana jalan usaha tani. Bapak Ibu tahu sendiri, kita daerah lumbung pertanian, tetapi bagaimana kita ini lahir dari pertanian. Saya adalah anak orang petani, saya lahir dari orang pertanian, petani. Tetapi setiap kita ke sawah, jalan tidak memadai. Oleh koh padi, gulam, leh gulam, truk jalan, bangai tangin, baru jet bang motor. Kita akan prioritaskan untuk mereka pertanian ke depan. Jalan usaha tani itu komitmen kami bagi pertanian. Kemudian pemanfaatan pelabuhan laut harus optimal. Kita punya pelabuhan, tetapi saat ini belum optimal. Kami tahu kekurangan inilah yang menjadi tugas kami ke depan. Saat ini seperti di Luk Sumawe, kemudian di Banda Aceh, kemudian di Aceh Jaya, Calang. Kita punya pelabuhan yang sudah siap, tetapi belum optimal. Semuanya ekspor impor yang terjadi adalah lewat Medan. Insya Allah kami akan lakukan semaksimal mungkin ekspor impor. Ketika kami berkuasa, kami akan buka langsung lewat Aceh ke luar negeri. Kemudian bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya, kita tahu kualitas daya saing sumber daya manusia masih sangat rendah. Kemudian akses kualitas layanan pendidikan belum optimal. Anak-anak kita sekarang ini, bayangkan, mereka masih ada anak-anak Aceh ini yang tidak ada biaya untuk sekolah. Ini tidak boleh terjadi ketika kami berkuasa nanti apabila diberikan amanah mandat oleh rakyat. Kemudian kualitas pendidikan vokasi masih rendah, akses kualitas layanan kesehatan masih rendah. Kami punya program khusus untuk kesehatan. Apa program khusus? Kami akan mendirikan rumah sakit regional untuk keterwakilan Pantai Barat Selatan dan Pantai Tengah dan Pantai Timur. Masyarakat yang ada di Subu Salam, masyarakat yang ada di Aceh Tenggara, mereka ada rumah sakit rujukan khusus yang kami bangunkan dengan standar yang sama di Banda Aceh. Jadi kesenangan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh, masyarakat Banda Aceh, masyarakat sekitar Banda Aceh sama yang dimiliki hak oleh daerah timur dan daerah tengah dan daerah pantai barat selatan. Kemudian akses kualitas layanan kesehatan, anak-anak kurang gizi dan kronis tinggi. Anak-anak kurang gizi ini sesuai dengan visi misi kami, dan kami melanjutkan visi misi dengan pemerintah pusat adalah ada program makan gizi gratis. Artinya kami ini adalah sangat menjaga karena lahir anak-anak ini dan besar mereka tergantung ketika mereka kecil mendapatkan gizi dan vitamin yang cukup. Ketika mereka mendapatkan gizi dan vitamin yang cukup, insya Allah mereka akan tumbuh dengan baik dan pemikiran pun akan baik. Kemudian terdapat situs-situs sejarah terawat dan terlantar. Pembinaan lembaga adat masih kurang. Ini situs-situs sejarah seperti kita tahu bahwa
berapa banyak Habib Buga telah memberikan kompensasi kepada orang tua kita, kepada jamaah haji yang selalu berangkat ke haji. Hampir semua jamaah haji mendapatkan uang pengembalian dari Habib Buga. Tetapi hari ini tidak ada satupun pemerintah yang sudah melakukan pugaran makam Habib Buga. Bayangkan, berdosakah kita sebagai masyarakat Aceh yang selalu ketika kita berangkat haji, ketika kita pulang mendapatkan imbalan dari Habib Buga. Mari kita renungkan bersama-sama. Kami ingin melakukan pugaran itu semuanya. Bukan hanya di Biren yang makam Habib Buga. Di Subuh Salam, di Aceh Tenggara, di Singkil, punya makam Syekh Abdul Rauf. Akan kita pugar juga menjadi sejarah dan tempat wisatawan ke depan. Oleh karena itu, kemudian bidang pemerintahan dan politik dan hukum, semua politik dan hukum tentang di Aceh kami serahkan kepada alim ulama. Kepada alim ulama tempat-tempatnya. Kemudian masalah yang terakhir adalah masalah lingkungan. Mohon maaf Pak Ketua. Yang terakhir adalah masalah lingkungan hidup. Ini adalah amanah dari wali. Kita tahu semuanya, masyarakat Aceh semuanya tahu. Kita hari ini berada di tempat ini karena perjuangan seorang Hasan Tiro. Kita menikmati hari ini khusus karena perjuangan Hasan Tiro. Perdamaian lahir karena perjuangan Hasan Tiro. Apa amanah seorang wali Nanggro? Amanah wali ke bangsa Aceh. Peselamat utun Aceh sebab utunnya nak salah saboh pusaka ke nebah indatu yang akan tak pulang ke anak cucu ngetanyo di masa uke. Inilah wasiat daripada indatu kita semua. Wali Nanggro Hasan Tiro bukan milik kelompok, tapi milik orang Aceh. Ketika kami berkuasa nanti, kami akan mengusulkan beliau adalah sebagai pahlawan bagi masyarakat Aceh. Kenapa? Karena beliau seorang mutiara bagi orang Aceh. Tanpa beliau kita tidak ada begini. Oleh karena itu, kita tahu tentang lingkungan hidup. Kami akan mengevaluasikan tata ruang induk perizinan, pemanfaatan lahan perkebunan dan pertambangan. Bayangkan, kadang-kadang ada pertambangan saat ini atau perkebunan, mereka berjalan, kita tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Kemudian membangun badan pengelola hutan Aceh. Saat ini yang ada adalah hutan kita dikelola oleh Republik, tapi karena kekhususan kita boleh membuka BPHA. Kemudian mencegah legal logging, menggalakkan penghijauan dan membangun kanal-kanal banjir di kawasan yang rawan banjir. Kemudian evaluasi dan menata ekosistem laut pesisir secara berkelanjutan, menyediakan sarana ibadah MCK di tempat bermain anak di air bersih di kawasan wisata alam. Ini artinya adalah kami di setiap pantai, di setiap kabupaten, kami akan menyediakan ruang wisata buat anak-anak kita. Hari-hari Sabtu Minggu ketika ibu-ibu rumah tangga, mereka bisa mendatangkan, bisa membawa anaknya ke tempat wisata gratis di pinggir pantai. Kami akan siapkan MCK, kami akan siapkan fasilitas permainan untuk anak-anak, supaya mereka juga mendapatkan hak yang sama seperti anak di Banda Aceh, sama hak dengan anak di Aceh Selatan. Anak yang hidup di Banda Aceh sama mereka menerima hak seperti anak di Singkil dan di Aceh Tamiang. Inilah komitmen kami. Kemudian masalah bidang lingkungan sudah tadi, dan yang terakhir kami mengucapkan terima kasih yang tak lambung kepada seluruh masyarakat Aceh. Inilah solusi dan visi kami sesuai dengan kehidupan kita bersama.
Yang terakhir, saya juga ingin berpantun karena tadi sudah berpantun semua. Sikrak siwah ngen saboh rincung, tasut bak sarung putun bak bangsa, jino kasiap tanyo bertarung, putruh senambung cita-cita para syuhada. Kemudian yang terakhir, di tapak tuan nanggro cidah, pala melimpah, nilam meharga, uronyo beknali yang weh-weh susah, kamo puo marwah untuk Bandung bangsa Aceh. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.